Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali marilah kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena bersama kita sekalian selalu diberikan hidayah dan iman, diberikan kesehatan jasmani dan kesehatan rohani, sehingga kita sekalian dari empat kegiatan kita masing-masing menuju kekuatan Sang Allah ini, yaitu Masjid Al-Jabar, dalam rangka kita sekalian mau melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah dan juga dilanjutkan dengan kegiatan pagi. Mudah-mudahan segala agama kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya, salat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan marilah kita bersama-sama mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita sekalian yang disukai umatnya, disukai kita akan mendapatkan bersama dari beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita sekalian dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah, bila kita bersama-sama menjalankan suatu doa untuk saudara-saudara kita yang ada di Malaysia, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan kepada negara Malaysia. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini marilah kita bersama-sama mengikuti kajian pagi dengan pemateri Al-Ustaz Dr. Haji Muhammad Fasil Mustawid SAG PPD dengan tema Maqam Syariah. Pada beliau kami tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'd. Para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, Takmir Masjid Al-Jabar Jambangan Baru Selatan dan juga seluruh jamaah Al-Jabar serta para tokoh masyarakat di seluruh Jambangan Baru Selatan dan sekitarnya. Mungkin di sini ada jamaah dari masjid musola yang lain, ada juga takmir musola atau masjid sekitar yang insya Allah sama-sama kita muliakan.
dan mudah-mudahan panjenengan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi umur kita, diberkahi rezeki kita, diberkahi rumah tangga kita, barokah dunia sampai akhirat kita. Biridhillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ibu juga semakin banyak ya. Alhamdulillah. Dan kali ini saya masih bisa soal datang nafsu panjenengan. Mudah-mudahan sambung seduluran ini senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan kundur saking mriki bukan sekedar kekenyangan sarapan, tapi juga dapat menambah wawasan. Betul nggih? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita awali tema maqasidus syariah dalam konteks usul fikih. Ini maqasidus syariah ini di kuliah S3 saya oleh Prof. Ridwan Nasir. Ini sebanyak 1 semester. Itu tentang maqasidus syariah. Jadi harusnya ngaji maqasidus syariah ini harusnya minimal 6 bulan. Harusnya 6 bulan. Jadi kalau 6 bulan kan terlalu laris ya di sini. Jadi nanti kita rangkum-rangkum saja dari materi yang saya dapatkan. Yang jelas bahwa Islam ini jamaah sekalian merupakan agama yang kafah dan bermuara kepada rahmatan lil alamin. Itu nggak bisa dipungkiri. Terlepas dari orang lain menggambarkan Islam itu seperti apa dan bagaimana, yang jelas nasnya Al-Quran bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin. Itu harus itu. Ya. Maka seluruh syariat-syariatnya tentu ya memiliki tujuan yang sangat utama, yang sangat baik. Ya. Jadi walaupun dianggap sepele, tapi diatur di dalam Islam. Ya, diatur di dalam Islam. Nun sewu Pak, panjenengan masjid ini harusnya cukup kok, misalnya di tembok sekitar, langsung dengan jamaah itu pun sakit asli. Tapi setiap saya sowan datang ngarsa panjenengan Masjid Al-Jabar selalu ada perubahan. Kali ini saya pangling, memang aku sholat rada lamun didik aku. Iki mimbare kok seje ya. Niki kaya Islamic Center ya Pak? Pak. Masya Allah. Aku ngene lho, mimbare kok koyo Masjid Raya Islamic Center. Aku tuh bayangno apa? Pak Sogiran. Jangan-jangan karena ada Pak Sogiran. Mudah-mudahan jariah panjenengan tambah barokah ya Pak. Masya Allah. Niki jamaah sekalian, Masya Allah. Jadi dianggap sepele tapi manfaatnya luar biasa. Jadi Islam itu disebut rahmatan lil alamin itu karena ibadahnya tidak sekedar ritual saja. Napa badai tindakan itu Masya Allah, itu sudah diatur di dalam Islam. Makanya Mas, ada doa-doa harian ya, dan sebagainya. Nah, hal itu yang digambarkan disebutkan secara global tentang maqasidus syariah. Jadi syariah ditentukan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah ini tentu ada tujuan-tujuan yang nanti manfaatnya kepada setiap manusia, bukan kepada Allah. Tentu seluruh perintah Allah atau sunnah-sunnah Rasulullah itu diberikan kepada kula panjenengan, itu Allah sama sekali tidak ada kepentingan. Berbeda dengan calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, gitu. Ketika memberikan sesuatu kepada kula panjenengan kan pasti ada karepnya, gitu.
ada harapan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pelajaran beribadah itu, pada akhirnya outputnya adalah untuk kita sendiri. Untuk itu jamaah sekalian, kita awali dengan ta'rif al-maqasid asy-syariah. Pengertian maqasid syariah. Dalam pengertian bahasa atau secara etimologi, maqasid syariah diambil dari kata maqasid dan asy-syariah. Kalau maqasid itu jamak dari maqsud, yang artinya mendatangkan sesuatu atau tuntutan atau kesengajaan atau tujuan, itu maksud. Jadi kalau jenengan rawuh mriki nggih enten maksude, gitu. Ben bisa ngaji, ben ketemu dulur. Nggih, masyaallah. Nggih, niki. Setiap aktivitas ya seperti yang kita lakukan nggih pasti ada tujuannya. Ketika beberapa waktu lalu saya sering datang ke Pare misalnya, ternyata ada tujuan. Nah segera akhirnya setelah dapat gitu, jenengan yang ngono, mungkin di sini ada PDD, Persatuan Duda-Duda. Segera PDKT Pak sebelum kiamat datang. Ya, alhamdulillah, insya Allah, itu seperti itu. Jadi semua ada tujuannya. Untuk itu jamaah sekalian, sedangkan syariah berarti dalam bahasa itu, pengertian bahasa adalah jalan menuju sumber air, jalan ke arah pokok sumber keadilan, itu syariah. Atau nama bagi hukum-hukum yang bersifat amaliyah, syariah amaliyah yaumiyah. Panjenengan kok gadah wiritan setiap hari membaca Yasin atau Al-Waqiah, niku bisa disebut syariah. Ini bahasanya guru kula niku wirid. Nggih, wirid. Misalnya Asmaul Husna itu setiap hari ngoten. Atau bismillah sekian itu jenenge wirid yang disebut dengan syariat. Nggih, syariat atau amaliyah yaumiyah. Ini seperti itu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah. Maka maqasid syariah ini kalau digabungkan adalah tujuan syariah. Kemaslahatan akhirat. Kalau jenengan didhawuhi Gusti Allah, wa bataghi fima ataakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi carilah olehmu kepentingan akhirat, urusan akhiratmu, gitu, tapi tanpa melupakan urusan dunia. Berarti yang lebih pentingkan akhirat, tidak boleh Pak, kalau jangan sama saja. Dunia akhirat sama saja itu tidak boleh. Harus kita utamakan yang akhirat tapi tidak melupakan dunia. Jangan terbalik. Kalau jangan mengutamakan dunia tapi hanya sekedar kesampingan saja kalau jangan akhirat. Dan sing pasti juga harusnya ngeten. Kalau jenengan yang dipentingkan itu ibadah sholat, nah di sela-sela ibadah sholat itu ada urusan duniawi. Makanya panjenengan subuh-subuh sampun rawuh, ini berarti panjenengan mementingkan sholat subuh, terus pengajian, mari santapan rohani, santapan jasmani, permakanan, alias persarapan gitu. Lah nek wis fareg jare Gusti Allah, fantashiru fil ardi. Napa? Bertebaran di muka bumi mencari rezeki Gusti Allah tanpa lupa berzikir kepada Allah. Niku ngoten, Pak. Lek mun ngoten, mangke masuk zuhur, salat malih zuhur. Ada istirahat pagi, jangan dapat istirahat siang. Sampai waktu asar. Asar mangke kerja malih sampai nunggu maghrib. Niku terus mau. Jadi waktu ini akhirnya adalah hidup ini sebuah penantian. Penantian siji, penantian panggilannya Allah. Loro, penantian panggil suara dengar sanipun Allah. Malah nek jare kanca-kanca niku para ulama niku panggilan niku wonten 3, Pak. Siji, panggilan salat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Nomor 2, panggilan Allah ketika haji dan umrah. Makanya jawabannya labbaik Allahumma labbaik.
Terus nomor 3, panggilan apa? Panggilan ketika panjenengan meninggal. Nggih, niku. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, mulane syariat ditentukan Allah ini ada sebuah kemaslahatan yang bersifat umum untuk seluruh hamba-hamba Allah baik di dunia maupun di akhirat kita. Di dalam maqasid syariah ini Bapak Ibu ada beberapa pokok pembahasan. Di sini kita rangkum menjadi 5 inti pokok maqasid syariah. Ada 5 inti pokok maqasid syariah. Nomor kali hifdzul nafsi. Nomor 3 hifdzul aqli. Nomor sekawan hifdzul nasli. Dan nomor 5 hifdzul mal. Ada 5 yang terkait dengan maqasidus syariah. Artinya dalam hal ini syariah yang ditentukan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dalam rangka melindungi atau mengakomodasi kepentingan hambanya. Kalau jenengan siji gadah kepentingan yang namanya menjaga agama. Khifduddin. Wong urip kudu duwe agama. Wong urip kudu duwe kepercayaan, duwe keyakinan. Nah, keyakinan kula jenengan dituntun dengan kebenaran yang terangkum di dalam Al-Qur'an. Karena manusia itu sifatnya bisa inferior, ya, bisa menjadi orang yang kadang-kadang terlalu sombong, ya. Tapi ada juga manusia itu yang terlalu minder, rendah diri. Nah, untuk berada di tengah-tengah ini, tidak sombong juga tidak rendah diri, akhirnya apa? Disitulah dibingkai dengan agama. Terus agama niku naleni kula jenengan, nek wong sukses ben ora sombong, sampai napa? Kesuksesan kula jenengan ada yang mati. Tapi ketika kula panjenengan tidak berhasil, tidak tercapai cita-cita, akhirnya tidak putus asa. Kenapa? Karena semua atas kehendak Gusti Allah. Sering kula matur ngoten niku lho nggih. Panjang umur, alhamdulillah, hidup makmur, alhamdulillah, gitu. Nasibnya mujur, alhamdulillah, sandale ajur, innalillah. Jadi karek ngono tok. Akhirnya hidupnya hanya syukur dan sabar. Nanti nggih, bojone ayu, alhamdulillah, manten anyar, alhamdulillah, garap PR, delalah untune loro, innalillah. Masa bojone anyar untune loro gak iso garap PR. Lah semuanya serahkan kepada Allah. Kenapa? Karena semua atas kudrah iradanya Gusti Allah. Itu seperti itu. Inilah yang dimaksud dengan khifduddin. Ada satu hak kula jenengan sebagai manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala memiliki hak untuk menjaga agama kula jenengan. Makanya dalam khifduddin ini Bapak Ibu yang saya muliakan menggambarkan bahwa syariat Islam ini menjaga kebebasan seorang manusia untuk beragama, untuk berkeyakinan. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Tidak ada Pak. Di dalam Islam itu memaksakan orang lain harus beragama Islam, tidak ada. Karena manusia diberi akal untuk memilih mana yang hak dan mana yang batil. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Kalau sudah datang kebenaran, hancurlah kebatilan. Kebenaran apa? Agama Islam. Dan kalau jenengan dituntut oleh Allah dengan Al-Quran dan Sunnah, agar kalau jenengan memilih agama yang Gusti Allah, beda di wong sing bener. Ngoten tok mawon. Lah karena kalau jenengan milih sing pundi ngoten mawon gitu. Nah, ketika kalau jenengan diparingi pilihan yang terbaik, lah kok itu menungso sing pilih sing terburuk, lah ini kan dipertanyakan. Eksistensinya sebagai manusia yang katanya ahsani takwim, manusia yang diciptakan paling sempurna. Nah, kesempurnaan kula jenengan di dalam beragama itu, lah agama kula jenengan diatur oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Ngoten. Makanya teng mriki cukup Allah berfirman,
la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Qad tabayyana rusdu minal ghayyi. Kenapa nggak dipaksa? Karena sudah jelas antara petunjuk kebenaran atau kebatilan. Ngoten mawon. Nggih, kabeh niku diatur kali Gusti Allah. Kok gelem ngaji, gelem maca Quran, gelem dari susah. Masuk aja di dalam agama Allah. Kalau tidak ya sakar Tuhan kita. Atau makin hitungan biar. La ikraha fiddin, tidak boleh memaksakan orang lain untuk beragama seperti kita. Kita pun tidak boleh dipaksa orang lain untuk beragama seperti mereka. Disinilah fungsinya hakikat toleransi di dalam beragama. Namun toleransi beragama, maka tidak berarti mencampur adukannya lakum dinukum. Sing modele agama ini ngoten nggih monggo sakniki kula jenengan Islam disyukuri diparingi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka menjaga agama ini jamaah sekalian termasuk juga menjaga amalan-amalan kita. Dalam konteks kita berislam jamaah sekalian, hifdzuddin ini maknanya adalah menjaga agama dalam konteks mengamalkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sholat, berzikir, zakat, puasa, haji, dan sebagainya itu. Serta termasuk sikap bagaimana kita bersikap membackup Islam ini ketika Islam ini mungkin dinistakan orang lain. Bahkan nuwun sewu Bapak Ibu, sering jenengan tanpa terasa Islam itu dihalangi, dihambat, bahkan dirobohkan oleh orang Islam sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara tidak menegakkan sholat. Nih, as-sholatu imaduddin. Sholat adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man taraka faqad hadamaddin. Lek jenengan kados ngeten iki menegakkan agama Allah, menegakkan sholat berarti sama dengan menegakkan agama. Tapi orang yang meninggalkan sholat berarti merobohkan agama. Jadi yang dimaksud hifdzuddin di sini satu, kula jenengan bebas memilih agama. Kula jenengan berislam alhamdulillah sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nek wis dadi wong Islam, jagalah Islam kula jenengan, jagalah ibadah-ibadah kula jenengan. Yang ketiga, jagalah Islam kita dari gangguan-gangguan orang lain. Kita bertanggung jawab untuk menjaga kemurnian agama Islam. Itu jamaah Allah Subhanahu Muhammad. Tak pikir wis ngantuk nih bagi. Masya Allah. Nomor kali ada yang disebut dengan hifdzun nafsi. Jadi maqasid syariah yang kedua adalah menjaga jiwa. Adanya syariat Allah Subhanahu wa taala itu menjaga jiwa seorang manusia agar bisa memiliki hak asasi. Terus sebelum ada asasi manusia, ternyata Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan namanya hifdzun nafsi, yaitu bagaimana jenengan menjaga di dalam kehidupan jenengan. Di sini ada 3 perangkat jamaah sekalian, ada 3 dimensi, ada yang namanya doruriyat, ada yang namanya hajiyat, ada yang namanya tahsiniyat. Doruriyat itu apa? Menjaga diri kula jenengan dalam arti sesuatu yang inti, yang pokok, yang tidak boleh tidak harus panjenengan realisasikan, itu doruriyat. Misalnya memenuhi kebutuhan pokok. Makanan pokok dan sebagainya, itu mempertahankan hidup. Betul? Jika tidak terpenuhi, maka jiwa itu akan terancam. Ini namanya hifdzuddin fid doruriyah, di dalam konteks doruriyah. Ada juga dimensi yang kedua adalah hajiyat. Hajiyat itu seperti kula jenengan makan yang enak-enak,
nggih. Dan berbaju yang bagus-bagus. Intinya kan kalau jenengan berpakaian yang bagus itu yang penting menutup aurat. Jadi kalau keindahan-keindahan itu namanya hajian. Ini kebutuhan sekunder lah cara bahasa keren ini. Primer, sekunder, tersier atau apa itu ya. Itu jamaah sekalian. Dimensi yang ketiga adalah tahsiniyat. Ya. Tahsiniyat itu seperti tata cara makan dan minum, itu tahsiniyat. Bersifat etika, bersifat estetika. Baik jamaah sekalian. Jadi termasuk ini, mimbar ini jadi cukup ngeten. Jadi kalau telundakannya lewat sampingnya, nah ini modern nih. Jadi mungkin khotib ini tambah. Ini khotib buatan hati-hati, saya kesuwen khotbah. Soalnya mimbari penak. Saya ada jadwal di sini nggak Jumat ya Pak? Ada nggak jadwal Jumat di sini saya? Al-Quran juga menjelaskan agar umat manusia dapat memelihara jiwanya dari hal-hal yang mengandung kemusyrikan, itu termasuk menjaga jiwa kula jenengan, termasuk dari hal-hal yang haram, itu seperti itu. Di dalam surah Al-Furqan ayat 68, juga Al-Maidah ayat 32, man qatala nafsan bi ghairi nafsin aw fasadin. Jadi menjaga jiwa itu termasuk kula jenengan tidak boleh membunuh orang lain, menyakiti orang lain, itu khifdun nafsi namanya. Jadi maqasidus syariah membentengi seorang manusia dari hal-hal yang akan merusak jiwanya. Makanya ada hukum kisos, ada hukum had, ta'zir dan sebagainya. Itu kalau nanti berbicara masalah fikih. Makanya kalau ini jenengan mangke napa niku ada kajian fikih itu monggo mulai dari maqasidus syariah, muncullah usul fikih, baru kemudian ilmu fikih. Itu luar biasa, itu ilmu terapan Bapak Ibu. Yang kula jenengan tidak boleh ketinggalan informasi tentang itu agar ibadah kula jenengan benar sesuai dengan aturan yang ada. Itu jamaah sekalian. Ini kok tambah suwe tambah mendelep ya sini ya. Wah, nah ngeten kan. Apa kabotan awak ya? Soalnya jare jamaah kula anu, Ustaz sejak rabi meneh kok tambah lemu, tambah bersih. Nggih, diramut. Jare apa jalani cocok? Kopi ini kok susune ngawon. Nggih, sinuwun barokah nggih Pak nggih. Wis, nomor 3, hifdzul akli. Menjaga akal. Ini apa cara menjaga akal? Yaitu mempergunakan akal pikiran kula jenengan untuk bertafakur. Karena akal adalah sesuatu yang membedakan antara manusia dan bukan manusia. Itu terletak pada akalnya. Lek cara mangan antara kula kali wedhus niku padha mangane. Nggih napa mboten? Padha seneng wedokane. Lah nggih. Cuma gara-gara akal ini bisa berpikir untuk mangan itu carane piye, sing tak pangan iki halal apa ora hukume. Umpama kok kepengin rabine iki syukur pokoke ngono kuwi apa gawe aturan kan ngoten. Nah itu maksudnya hifdzul akli itu seperti itu. Makanya banyak Al-Quran menyebutkan afala tatafakkarun gitu. Afala tubsirun, afala taqilun gitu. Itu menggambarkan bahwa Allah menjaga akal kula jenengan. Dan kula jenengan wajib menjaga akal kula jenengan, artinya menggunakan akal ini agar menjadikan kula jenengan memiliki eksistensi sebagai makhluk yang paling mulia dibanding lainnya. Kedang ngoten. Jadi cara gambarane ngoten kula sering matur niku tengene kitab Balaghah itu al-insan hayawanun natiq. Jadi manusia niku asline binatang. Tapi binatang yang bisa berpikir.
yang bisa berakal. Betul. Sehingga itulah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Kalau manusia dengan binatang ini kemudian manusia bisa berpikir menggunakan akal pikirannya, insya Allah manusia akan mulia, bahkan lebih mulia sekalipun dengan para malaikat. Gitu. Malaikat nggak punya pilihan, Pak. Pokoknya sesuai dengan programnya Allah. Nah, nggih, wis butuh pokoknya kayak ngaten iki nggih. Ngaten iki naten Pak itu tanya, "Ustaz, lah ini tugasnya malaikat Israfil apa?" Kan tugasnya kan meniup trompet, gitu. Dan niup trompetnya kan nanti ketika hari kiamat. Lah masa yang malam tahun baru kena trompetan, gitu. Nah, tugasnya malaikat itu Bapak Ibu, selain tugas pokok, mereka bertasbih. Apa dalilnya? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Lah apa Gusti sampeyan kok gawe menungso? Aku ki sering bertasbih dateng panjenengan. Ngoten. Malaikat Jibril nuwun sewu tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Ojo dikira terus malaikat Jibril ketika enggak menyampaikan wahyu terus pengangguran ngoten. Mboten. Yang baik bertasbih. Yang baik menebarkan sayapnya. Ada satu hadis jamaah rahimakumullah yang menceritakan bahwa malaikat Jibril itu menebarkan sayapnya kepada orang-orang yang hadir di majelis ilmu. Terus panjenengan ngeten iki di atasnya itu diayomi sayapnya malaikat Jibril. Jangan boten ketok nih. Kula ketok kula. Kula wali yo. Wali nikah winginane. Mari nikahno anakku, aku kudu rabi pisan, rabi pisan. Nggih, lho niku Pak. Niku malaikat. Jadi jangan dikira bahwa malaikat itu terus kayak kula jenengan. Gak ono tugase ya nganggur mboten. Niku malaikat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah sekalian. Nah, kalau jenengan manusia diberikan akal. Dengan akal itu jenengan kok menggunakan, dengan akal itu kita beribadah, meningkatkan keimanan. Jenengan lebih mulia bahkan sekalipun dengan malaikat. Sebaliknya, ketika seorang manusia tidak bisa menggunakan akalnya, justru lebih rendah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Seperti binatang akan bisa saling terhadap binatang. Lebih jelek dari binatang. Pak, saya dulu kok gak sholat, gak ibadah. Kira-kira payu pundi Pak wedhus karo menungso? Payu wedhus Pak. Gitu. Saelek-elek wedhus itu, gitu. Gak sholat gak masalah, dibelah jadi sate, jadi gulai. Sak sikil-sikile itu enak Pak. Jenenge apa? Kikil. Kaki terus sikil. Nggih, malah jenenge tidak pare, ya yang ya. Aku manggil yang itu duduk yang Pak ngawur ya. Kok ya? Ya, di Pare itu ada warung sate itu jenenge kikil, tak pikir ya diirisi ngoten Pak. Ternyata ukuran kikil ngoten. Dikerwoko itu yang geragas. Tapi ya enak Pak. Jajal kikile jenengan payu. Hadirin sekalian, inilah kikilnya Pak Khairul. Enggak ada. Loh, orang sadar lah Pak. Ayam itu loh, kan Pak Ayu tuh Pak. Oh jawabannya Pak Ayam, doke ini loh Pak Ayu Pak. Gih, doke pitik ini ku siji paling enggak 2.500, ada sing 3.000. Dok asin ini ku malah pin yang 4.000. Nah, coba. Doke jenengan payu piro Pak? Loh makanya kemuliaan manusia itu siji ada di akal pikirannya, yang dengan akal itulah mereka menggunakannya sehingga menjadikan makhluk yang terbaik. Ngoten Bapak Ibu, maka akal ini kemudian membantu seorang manusia untuk menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Dengan tuntunan wahyu, dengan ajaran Al-Quran, dengan contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Maka Islam ini sangat mengapresiasi perannya akal. Ya, jadi karena hakikat manusia ini sempurnanya ada di akalnya itu, jamaah sekalian. Ya, ini terdapat pada orang yang berilmu yang menggunakan akalnya memikirkan ayat-ayat Allah. Di surah Al-Imran ayat 190 191, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Ini sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, perubahan malam dan siang adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi panjenengan yang berakal. Nek akal ya wis pokoke siang malam wis ngoten mawon. Padahal itu ada hikmah yang luar biasa. Ya, yang kita pikirkan. Nah, orang yang berpikir seperti ini adalah orang yang alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Orang yang selalu berzikir di mana dan kapan saja. Nggih, salat, ngoten iso ngadeg, nek iso ngadeg lungguh, nek iso lungguh berbaring, nek berbaring tidur salat. Ya gak sah salat iki, ngoten. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi, berpikir terhadap penciptaan langit dan bumi. Dengan berpikir itu akhirnya meyakini Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ternyata tidak ada yang sia-sia, Pak. Ya, diciptakan apapun oleh Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada satupun yang sia-sia. Pasti ada hikmahnya. Sering dalam atur datang panjenengan corona gitu, berapa tahun, 2 tahun lebih gitu. Itu ternyata juga ada hikmahnya. Nggih. Saya terkenalnya tuh sejak ada corona itu, Pak. Oh, delalah namanya kayak Covid gitu nggih. Sehingga saya terkenal dengan Kiai Covid. Karena namanya Kozin Mustafid. Luar biasa. Ini cocok banget. Kemana-mana. Sebelum ada Covid itu, Pak, saya terkenalnya dengan Kiai Ira. Iringan Jara. Waktu itu pun Doli masih rame, Pak. Saat ini sepi. Oke. Kok roh ya roh aku mantan gemong ngono. Nauzubillah min dan lulun saya Pak. Ini. Jadi kita berpikir dengan ayat-ayat Allah itu, sehingga dengan berpikir itu akhirnya apa? Merasakan hikmah yang diciptakan Allah, baik itu senang maupun susah, nikmat atau musibah, semua ternyata tidak ada yang sia-sia. Bahkan nun saya Pak, bojo saya kan mati, meninggal, gitu. Itu ternyata juga ada hikmahnya loh Pak. Oh. Tapi jenengan jatuh ngarep-arep bojone mati ngawur ae. Nek ngono bojone mati nek tak rabine kaya Pak. Jangan. Pertama nggih nangis ngoten Pak. Dek tanpa dirimu apalah arti hidup ini, jare malaikat prek-prek. Gak sampai 2 tahun gak betah Bu, sumpah yo. Nah, coba gitu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Akhirnya oh ternyata hidup ini seperti ini. Oh ternyata Rabi Pindo itu rasanya ngene. Ngono ku akhirnya ngerti Pak. Enggak. Saya baru kali ini dipanggil Papa itu. Kenapa Papa? Karena saya aslinya Pati, beliau aslinya Pare, disingkat Papa. Angger foto selfie ngoten nggih, gandeng ngoten mirip-mirip. Saya kayak Raffi Ahmad, dia kayak Susan. Jenengan perso Susan. Kok Susana, ini lah Susana. Masya Allah, tidak ada yang sia-sia. Termasuk panjenengan, saya ketemu panjenengan. Ini rahmat yang luar biasa. Ini karena menggunakan akal pikirannya. Berikutnya yang keempat adalah ya, ini tak terus gak mari-mari. Seneng ngaji kalian jenengan sekali ya. Hifdzun nasli alias menjaga keturunan. Nggih, menjaga keturunan. Makanya di dalam Islam itu ada syariat pernikahan. Nggih. Lek padha-padha sekedar keturunan Bapak Ibu, malah saged kok padha karo lho kucing kula niku lho. Sekali mana ya yang paling gak loro, telu, saniki 4. Gitu.
Tapi kan setidak menungso kan tidak sekedar keturunan, gitu. Tapi keturunannya dzurriyyah sholihin dan sholihat yang ahli ibadah dan taat. Oleh karena itu diatur keturunannya keturunan, tapi keturunan yang beriman, makanya ada pernikahan. Ngoten Pak, ora syukur kok anggere gawe keturunan. Lek syukur gawe anak penak Pak. Tapi anak sing bagaimana lah itu yang harus kita pikirkan. Makanya kemaslahatan ini diaturlah dalam sebuah pernikahan agar keturunan-keturunan ini tidak sekedar jauh dari kepunahan, tapi juga mengandung kebaikan-kebaikan dunia dan akhiratnya. Makanya doa panjenengan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Seperti itu jamaah sekalian. Jadi poin penting di sini adalah sebuah pernikahan ya misakon ghaliza yang kemudian menjauhkan dari perbuatan zina. Ya, agar keturunan kula jenengan menjadi keturunan yang bertakwa. Ojo meneh kok pernikahan bar nikah bareng ngoten niku arepe ngonoan iki ndonga bareng Pak. Ojo kemudian brak-bruk gitu. Ini ku enten adabe niku. Nah niki cara menjaga keturunan, hifdzun nasli. Kata saya kompon bel nggih. Tak singkat mawon yang kelima, hifdzul mal, menjaga harta. Jadi syariat ini menjaga harta kula jenengan. Makanya ada fikih zakat, infak, sedekah, gitu. Termasuk dipageri kangge kula jenengan ojo sampai dahar mengkonsumsi makan minum sesuatu yang batil, yang haram. Maka ada muamalah, ada bisnis syariah. Sekarang ada bank-bank syariah, gitu. Bisnis syar'i itu tujuannya adalah hifdzul mal, menjaga harta benda kula jenengan tidak sekedar kaya, tapi kaya yang halal caranya, tidak menghalalkan segala cara. Ya, karena Allah tahu betul bahwa kula jenengan itu selalu suka 3 tahta, harta, wanita, ditambah dengan Toyota, Jakarta dan kota. Jangan sampai harta itu nanti sesuatu yang haram, maka ada namanya hifdzul mal, menjaga harta benda. Ya napa carane kula jenengan golek dan ya napa carane kula jenengan masukkan menggunakan harta itu. Kenapa? Nanti di akhirat yang ditanya Allah depan dan belakang adalah tentang harta. Min ainak tasabahu, gitu, wa fi ma anfaqahu, untuk apa kau gunakan? Ya, pekerjaan panjenengan diberi rezeki yang halal, masya Allah, digunakan untuk keluarga, anak istri kita, sebagian juga untuk jariah masjid kita, gitu, semakin glowing, gitu. Baru kali ini Pak, ini masjidnya ini terinspirasi lantainya ini dengan Masjidil Haram ini. Softnya seperti ini, gitu, masya Allah. Ini jamnya sakmono gede ini loh. Jangan gak enak ini gambarnya nek waktu niku singkat Pak, gitu. Wal asri, demi waktu asar, sedelok meneh maghrib. Nah, Pak, sudah banyak berapa ilmu yang perlu dapatkan, sudah berapa pahala yang sudah kita peroleh. Kita harus berpikir itu Bapak Ibu. Ya, ngaten ini nek anu nih Pak. Muni nggih. Oh, nggih. Lah kok gereja ngono klonteng. Nggih, jadi yai kula nek enten jam sing munine kok ngoten, nek saged di silent. Nggih, saged di silent. Dene kok mboten apa-apa. Itu kan pengingat saja sebetulnya. Syukur-syukur diganti waktunya dengan pas ada settingan, ada jam adzan kan ada itu, gitu. Seperti itu, monggo. Tapi luar biasa ya. Ini takmir Masjid Al-Jabar sudah susah-susah Pak. Numpuk-numpuk lampu kados ngoten niku lho Pak. Niku berapa hari ngoten niku gitu. Niku dianggap dolenan niku tenanan niku nggih. Iso gawe langit sakmono nguteke barang niku lho. Sing gawe polak mung sapa nggih. Nggih, niki masjid iki terinspirasi Pak. Tengene surah Ibrahim ayat 24-25 gitu. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah
kasajaratin thayyibah asluha sabitun wa far'uha fis sama. Jadi wong niku nek terbiasa zikir kalimat thayyibah, imane kuat bagikan akar yang kokoh mengunjam ke dalam tanah. Masjidnya kokoh, nggih wa far'uha fis sama, tapi cabangnya mengunjam tinggi ke langit. Allahu Akbar, dinglu, Allah Maha Besar. Ketika sudah kepentingan kula jenengan donga dapat Allah. Delok langit-langit teng tengah niku. Nggih, alhamdulillah luar biasa. Dungane muga-muga takmir masjid tambah barokah. Nggih, tambah istiqomah nggih. Wis niki amanah panjenengan. Lah jenengan nggih ngoten ayo didukung. Nggih, didukung. Paling jariah dan sebagainya. Sakno takmir kurus-kurus kerempeng kabeh ngoten. Nggih. Masyaallah. Es kenalan. Apa sih syariah itu berdiri dari mahal. Itu nafsi, itu akli. Maka dengan demikian, dengan syariat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dari paparan tersebut, maka maqasid syariah merupakan aspek yang sangat penting di dalam mengembangkan hukum fikih, hukum Islam, ya, yang dengan demikian hukum Islam ini benar-benar menjadi hukum yang bisa beradaptasi, Pak, bisa menyesuaikan dengan kepentingan kula panjenengan, di mana adaptasi itu tetap berlandasan kepada syariah secara universal. Itulah Islam yang kafah, yang rahmatan lil alamin. Itu jamaah sekalian, intinya pokoknya Islam itu ngrumat ya napa carane kalau jenengan dadi menungso. Nggih, manungso, manunggaling rasa. Nggih, ya rasa kula jenengan dhateng Allah, ya rasa yen napa carane kula jenengan duwe perasaan kepada sesama manusia. Kok ngeten iki Pak, kudu duwe perasaan. Sing ngrungokne kok wis gelisah. Apa meneh ibu-ibu wis tolak ini. Jadi ku berarti tandane jenengan sedang mari. Soalnya sarapannya wis tersedia wis jam pagi. Matur mawon, kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup dengan doa. Atau ada pertanyaan Bapak Ibu? Monggo. Oh ya, monggo Ibu. Monggo. Tolong dicatat apa ya? Nanti Mas Alvan ya. Ini saya ada hadiah, ada amanah. Satu, ada tumbler dari anak saya, waktu resepsi anak saya. Mohon doanya bagi yang bertanya nanti dapat hadiah itu. Yang kedua, ada jilbab dari Tanah Suci. Tadi lupa nggak bawa ya Mas ya? Ya wes, kapan-kapan dikirim pergi atau tak bawa pun jangan tanggap meneh. Ya, tolong dicatat tanggalnya nggih, makanya kalau lali tolong diingatkan. Nek perlu COD nggak apa-apa. Dikirim Gojek. Ayo Bu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syutingan Mas? Pan, syutingan. Namanya siapa Bu? Emi. Oh, saya Eman. Ya monggo Bu Emi. Oh nggih. Bagaimanakah jika kita itu terlupa membaca doa dan teringat di tengah atau di luar? Oh, Masya Allah. Karena yang kita tahu selama ini hanya doa sebelum dan sesudah. Iya. Bagus. Masya Allah. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Emma Kontesa ya. Dulu ada artis namanya Emma Kontesa. Ini Bu Emi ya. Bu Emi Evi Tamala. Ada suaminya di sini. Oh, Masya Allah. Sebagai luar biasa. Nah istri saya tanya begini, yang mangkus dongo apa durung? Loh, iya lali ya. Baleni. Nuwun sewu, jenenge menungso nggih. Lho aja meneh kok lali, kok kadang-kadang kula jenengan itu lho doa mau makan itu lho gak hafal. Ya, nate Bu, jamaah ngeten iki. Ayo Bu baca doa mau makan. Terus tak tuntun tak tes. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Lho ngono kok melo kok.
Berarti makannya di kamar. Nek lupa, itu dalam hadis sahih disebutkan Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Oh, aku malah lali durung maca donga. Nggih, Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Matur nuwun ya Bu ya. Bu Emi, insyaallah tolong dicatat nanti saya studi nih, nanti saya kirim hadiahnya. Oke, ini ada anak kecil juga, ini saya pengen kasih hadiah anak kecil ini ya. Ya, nah, tapi nih hadiah duit itu nggak enak nanti kok. Sawangannya motor duiten. Soalnya saya ceramah juga bukan karena motor duiten saya ini ya. Amplop juga, isi ya enggak. Jadi Pak Sokiran enggak isinya, jumlahnya. Betul. Oke, ayo monggo wonten malih. Ibu wonten malih, Bu. Cekap nggih, selamat siang nggih. Ini saya juga nanti habis ini jam 6 langsung ke Sandi Kerep di perumahan Sambiroto. Nanti mungkin setelah enggak tahu ikut mangan di sini apa enggak ini ya? Tutup enggak ya? Tutup ya. Nanti ya semangat gue tak percepat aja lah. Nah iso aku ambil bojoku dhisikno. Oke, cukup nggih. Ayo, nggih, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah ya Rabb, segala puja dan puji milik Panjenengan. Ya Rahman ya Rahim, Engkau yang Maha Pengasih Penyayang. Curah limpahkan rahmat-Mu ya Rabb kepada kami, kepada keluarga kami, kepada jamaah kami, terutama jamaah Al-Jabbar Jabangan Baru Selatan dan seluruh pemirsa yang mengikuti kajian ini ya Allah. Berkahi rezeki kami, berkahi umur kami, berkahi keluarga kami, berkahi rumah tangga kami, keturunan kami, dunia dan akhirat kami. Allah, andaikan kami bersalah, berdosa, Allah ada kekurangan dalam ibadah kami, ampunilah ya Allah, terimalah taubat kami, terimalah sekecil apapun amal-amal ibadah, amal sholat kami yang menjadi perantara, menjadi wasilah. Engkau mudahkan kesulitan kami, Engkau lapangkan rezeki kami, Engkau sembuhkan segala sakit kami, Engkau sehatkan jiwa raga kami. Ya Allah, berikan kami hidup yang sekali ini ya Allah, hidup yang mulia istiqomah dengan rezeki yang barakah untuk bekal ibadah, berinfak, zakat, sedekah ya Allah, dan bisa berziarah ke Makkah, Madinah, berziarah ke makam Rasulullah, salat berjamaah di Masjidil Haram, salat berjamaah di Masjid Nabawi, berdoa di tempat-tempat mustajabah ya Allah. Pada akhirnya ya Allah, kami mohon rumah tangga kami sakinah, mawaddah warahmah, putra-putri yang sholih-sholih, ahli ibadah berakhlakul karimah, suatu saat meninggal nanti husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya sembah nuwun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.